Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita teruskan serial belajar Excel untuk pemula. Kali ini bagian kedua adalah soal kasus laporan pembelian furniture. Saya Muhammad Amri Lubis akan menyampaikan ini kepada kita semua. Mohon tidak menggunakan HP selama dalam kelas. Ayo fokus. Terima kasih Anda telah membantu memperbaiki cara belajar Anda. Dengan fokus kita akan dapatkan poin apa yang didiskusikan di dalam materi ini. Poin itu penting untuk kita pahami agar kita bisa mendapatkan pengetahuan. Ini selalu digunakan kalau kita menggunakan Excel karena ini adalah operator. Ini sudah disampaikan pada materi terdahulu, tapi kali ini saya hanya mengulas kembali bahwa simbol-simbol secara umum dalam matematika itu dipakai pada komputer, tetapi ada perbedaan sedikit di nomor 3, yaitu bagi, simbol bagi, dan titik, garis titik seperti ini. Ini di matematika, tapi operator seperti ini kalau di dalam komputer kita hanya gunakan garis miring, dibaca slash atau bagi. Contohnya hasil sama dengan harga dibagi jumlah. Sementara untuk perkalian itu kita gunakan dalam matematika adalah tanda X ataupun tanda titik. Sementara dalam komputer kita pakai tanda bintang, maknanya sama, yaitu perkalian. Contohnya hasil sama dengan harga dikali jumlah. Sedangkan untuk tambah dan kurang itu tidak ada perbedaan, sama seperti apa yang ada ditemukan pada matematika. Sama digunakan pada komputer. Komputer yang dimaksudkan di sini adalah aplikasi di Microsoft Excel atau Excel. Nah, pada kali ini kita akan melanjutkan materi mengenai fungsi. Ada fungsi sum atau sum digunakan untuk melakukan penjumlahan data atau penambahan jumlah atau menambahkan data yang terdapat pada beberapa sel atau range. Jadi ada nanti beberapa sel yang disorot, itu namanya range. Kemudian kalau maksimum atau max itu fungsi yang digunakan untuk menentukan nilai tertinggi dari sekumpulan nilai yang berada dalam range. Katakanlah ada range nanti ada B3, B4, B5, B6, masing-masingnya punya nilai. Nah, kemudian dari ketiga sel itu kita mau coba cari mana nilai yang kandungan nilainya lebih tinggi. Kita gunakan fungsi max. Sementara kalau sum kita totalkan semua nilainya. Kemudian ada min, kebalikannya. Dari sekumpulan nilai yang disorot tadi dalam satu range, kita gunakan fungsi min untuk menentukan nilai yang terkecil dari sekelompok nilai tersebut. Berikutnya ada namanya average. Average ini dari sekumpulan nilai tadi kita gunakan fungsi namanya average. Tujuannya untuk mengambil nilai rata-rata dari sekumpulan nilai yang berada dalam range. Oke. Contoh kita akan coba bahas dalam laporan pembelian barang furniture. Oke, kita mulai praktik. Silakan dibuka, diaktifkan Excel. Open new. Oke. Jadi kita coba sebelum masuk kepada contoh tadi, ini kita double klik, bikin namanya fungsi ya. Fungsi itu yang pertama, kita buat di sini ada angka. Ada angka. Misalnya kita buatkan 7, 10, 3 dan 2. Nah, kalau kita menggunakan perintah sum, maka hasilnya kita gunakan sama dengan, kemudian sum kurung buka, lalu kita sorot, diklik mulai sel D5, ditahan sampai D8, lalu kita enter, maka ditotalkan 7 ditambah 10 17, tambah 3 20, tambah 2 22. Berarti ini mensosum itu adalah mengambil jumlahnya, jumlah dari nilai angka tersebut. Kalau kita gunakan perintah min, kita max dulu ya. Kalau kita gunakan perintah max, itu mana nilai terbesar dari sini? 10. Nah, itu pendapat kita, tapi gimana caranya Excel bekerja? Sama dengan max kurung buka, lalu kita sorot semua ini, kemudian di enter. Nah, dapat D10. Kemudian kalau kita ambil yang lawannya minimum, sama caranya adalah
diketik sama dengan, lalu ketik min, kemudian kurung buka, lalu sorot. Ini range yang kita miliki sebagai data, ada dari D5, D6, D7 sampai D8. Dan range itu ini ada, lihat di sini, lalu kita enter, maka dia akan dapatkan angka 2. Nah, kemudian berapa total rata-rata ini, berapa rata-rata semua bilangan ini? Sebenarnya rumusnya adalah 22 dibagi 1, 2, 3, 4 dibagi 4. Sebenarnya begitu caranya ya, tetapi kita gunakan perintah yang tersedia di dalam fungsi Excel, namanya function, namanya average ya, average sama dengan average, ini dia, kemudian kurung buka, ini kurung buka, kita tekan tab tadi ya, lalu sorot semua angka, titik, tarik ke bawah pelan-pelan, lepas, baru enter. 5,5. Bisakah cara yang lain? Bisa. Total angka ini kita bagi sebanyak bilangan, dan kita ada 4, totalnya 22. Jadi kita buat di sini juga bisa, sama dengan total bilangan dibagi 4, hasilnya sama. Jadi cara ini boleh Anda gunakan, boleh ini. Ini adalah function-function yang tersedia di dalam fungsi-fungsi yang tersedia dalam Excel. Baik, kita masuk ke contoh laporan tadi. Ini laporan kita. Di sini adalah contoh pembelian, daftar pembelian barang furniture. Di sini akan kita buatkan tabel persis seperti ini. Kolomnya ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Ada 9 kolom. Kita akan mulai ini di sel A3 atau A4 ya, sebenarnya A4. Nah, karena ini sudah penuh kita kerjakan tadi, kita bikinkan sini, kita klik supaya menambah new sheet atau sheet baru. Sheet itu sama dengan lembar kerja. A1, A2, A3, A4. Di sini kita bikinkan dengan nomor, tekan tab, nama barang, merek barang, nama barang, merek barang. Kita double klik di sini ya, double klik supaya menyibak. Itu ukuran selnya menyibak dia. Kemudian harga beli, biaya ongkos. Harga beli, biaya ongkos. Nah, coba kita lihat di soal, harga beli itu ada di satu kolom, barisnya 2. Jadi caranya, klik di harga beli, pergi ke bagian home, lalu ambil wrap text. Nah gitu, sama hal yang sama di biaya ongkos juga sama. Pergi ke home, menu di tab home, namanya tab, tab, tab home, ambil menu wrap text. Wrap itu artinya berputar. Kemudian berikutnya jumlah unit, harga jumlah. Jumlah unit, jumlah harga. Jumlah unit, jumlah harga, RP. Kita buat wrap text juga. Jumlah unit, jumlah harga. Ini besarkan sedikit. Lalu wrap text. Lalu kolom berikutnya adalah PPN 10% total harga. PPN 10%. Di sini ada total harga. Nah, sama OO. Bisa batalkan dengan Ctrl Z ya. Ini total harga. Ini coba kita dibesarkan, tarik sedikit sini. Lalu sini RP. Oke, dah selesai, disimpan. Simpan, ini beri namanya pembelian. Namanya daftar pembelian barang. Daftar pembelian, daftar pembelian barang. Oke, selesai. Lihat lagi ke soal. Di soal itu ada ini backgroundnya warna merah atau pink ya, pink merah muda.
kita blok semuanya, 1 2 3 4 9. Udah. Yang kemarin masih ada di materi terdahulu, kita ambil yang fill color, lalu ambil warna yang ini sesuai dengan soal. Oke. Lalu judul tambahkan di atas daftar pembelian barang furniture. Daftar pembelian barang furniture. Di bawahnya PT Kerja Serius Sukses. PT Kerja Serius Sukses. Oke. Lalu bagaimana cara kita menempatkan judul ini letak berada di tengah-tengah daripada tabel? Caranya masih materi di video sebelumnya. Klik di sini, di blok, tahan dia sampai ke I1, lalu ambil match and center. Kalau ukuran besar hurufnya dibesarkan, bikin 14. Di sini juga sama, diklik tahan sampai ke atas sana, lalu match and center. Nah, sama. Bila mana hurufnya kurang besar, tinggal diambil font size bisa 12. Kemudian bikin nomor. Di sini ada data sebanyak 15 record. Tinggal kita buatkan angka 1, angka 2. Agar data kita sampai 15 ini bisa otomatis ke bawah, kita sorot di angka 1, kemudian tahan di blok sampai angka 2, lalu lepas. Di simpul ini kita klik, tahan, lalu tarik ke bawah dan berhitung dia 5, 6, 7 sampai angka 15, berhenti, lepas, hap, jadi. Nah, kemudian dibuat tabel. Kita blok semuanya, tarik ke kanan, ambil garis, ini namanya border. Ada border, ambil yang all borders agar semua sel ada garis pemisahnya. Kemudian Ctrl S, ya, Ctrl S ya, Ctrl ditambah tombol S, namanya Ctrl S ya, itu menyimpan. Kemudian data dimasukkan satu persatu. Tempat tidur single, ya, tempat tidur single, ya, tempat tidur single. Nah, terlampau besar, double klik di sini. Lalu tempat tidur double, ya, di copy aja, Ctrl C sampai ke bawah, Ctrl V. Ini ketik dengan double, ya. Lagi kita besarkan. Kemudian tempat tidur tingkat, copy lagi, Ctrl C, Ctrl V, ya, Ctrl tambah C, kemudian Ctrl ditambah V. Jadi menandai dengan Ctrl C, menggandakannya dengan Ctrl V. Nah, ini tempat tidur tingkat. Oke. Kita masuk ke kolom kedua, merek barang. Merek barang Ligna Olympic. Ligna Olympic. Ini kita bikin Ligna. Ini Olympic. Kemudian yang ketiga Columbia. Oke. Di sini harga beli tambahkan rupiah, mata uang. Nah, mantap. Harga belinya 60.000. Ini 600.000, sejuta 500. 600.000, sejuta 500. Nah, supaya dia formatnya rupiah, mudah dibaca, kita format dia di sini. Boleh diklik langsung agar semua yang kolom ini berubah menjadi format rupiah. Ambil format di sini general, ada namanya comma style, lalu buang angka di belakang koma. Nah,
Ini 600.000 Anda lihat tadi saat tulis kita. Nah, tapi sekarang mudah membaca. 600.000. Oke, 600.000. Bawahnya lagi 800.000. Nah, biaya ongkos 500, 750, 50.000, 75.000. Nah, di bawahnya lagi 80.000. Sama tadi, ini kita blok karena kita ingin semua di sana. Di sini klik, ambil comma style, dipisahkan per 3 angka, buka angka, buang angka koma di belakang koma. Nah, kemudian jumlah unit di sini berapa? 7, 10, 5. 7, 10, 5. Jumlah harga, nah kita lihat rumus. Jumlah harga didapat dari harga beli, ini harga beli, ditambah biaya ongkos dikali jumlah unit, ini dia. Berarti harga beli ditambah biaya ongkos dikali jumlah unit. Oke, sama dengan harga beli yang ini. Nah, kita kurung dulu sini, kurung buka, ditambah biaya ongkos dikurung, baru dikali jumlah unit, lalu enter. Kita coba buat lagi formatnya. Nah, kali ini kita coba sekali blok aja semuanya supaya tidak pegal. Nah, kemudian ini koma. Nah, tadi kita lihat di sini kenapa ada pagar. Penyebabnya adalah angka yang datang lebih besar daripada kolom yang tersedia, maka keluar seperti pagar seperti itu, seperti rel kereta api. Nah, kita klik aja di sini. Oke. 4.550.000. Lihat di soal samakah? Sama. PPN 10%. PPN didapat dari jumlah harga dikali 10%. Jumlah harga dikali 10%. Berarti jumlah harga yang ini dikali 10%. Jumlah harga yang ini jumlah harga kali 10%. Jadi sama dengan jumlah harga dikali 10%. Enter. Sama tadi penyebabnya karena kolomnya terlampau kecil. Nah, di sini kita lihat 455.000. Betul lah, di 10%. Kita lihat soal sama. Nah, sekarang total harga didapat dari jumlah harga ditambah PPN. Jumlah harga ditambah PPN. Kita lihat lagi di sini. Jumlah harga tambah PPN, jadi sama dengan jumlah harga ditambah PPN. Itu adalah total harga. Enter. 5.005.000. Lihat soal sama, 5.005.000. Nah, karena di sini angkanya prosesnya sama semua, tinggal dikopikan ke bawah rumus tersebut. Klik di sini, lihat simpul, lalu tarik ke bawah sampai ke baris 15. Nah, kurang besar, ini kita double klik. Sama di sini juga. Kita klik di sini, tarik ke bawah. Nah, sama kurang besar juga, double klik. Sama, prosesnya hampir sama semua. Bolehkah kita buat lagi? Boleh. Nah, kita buat seperti apa? Kita buat seperti ini. Jadi rumus-rumus ini, apapun rumus yang kita buat akan diceritakan di sini. Nah, sama seperti apa yang dalam soal tadi. Di sini kita klik lagi, tarik ke bawah. Nah, seperti itu. Kalau misalnya ini sudah selesai, kita coba buat record yang keempat. Record yang keempat tadi itu apa? Yang keempat itu meja hias ligna. Meja hias merek ligna. Kemudian harga 500.000, ongkos 50.000. Ini 500.000 tuh, 50.000. Nah, jumlahnya jumlah 7. Nah, begitu kita ketik angka 7 di enter, karena di sini rumusnya sudah
dimasukkan, otomatis ini akan terisi. Kita cobain, bikin 7 di sini, begitu di enter akan terisi jumlah harga, PPN dan total harga. Bismillah. Nah, seperti itu. Konsep bekerjanya sama semua. Di baris K 5, 6 sampai 15 sama konsepnya. Nah, sekarang kita lihat soal. Dalam soal ini ada total pembelian. Menggunakan fungsi apa kita? Total pembelian didapat dari akumulasi, dari total harga. Akumulasi itu artinya jumlah yang ada di sini, tambah lagi dari tempat tidur, tambah lagi dari tempat tidur tingkat, tambah lagi meja hias sampai ke bawah situ. Itu namanya akumulasi. Jadi kita lakukan perintah apa? Perintah yang ada dalam materi tadi, namanya sum. Di sini kita klik total pembelian. Di sini kita buat dulu total pembelian ya. Total pembelian rupiah. Oke. Nah, di sini kita buatkan sama dengan sum kurung buka, kita sorot semua dari atas. Klik di sini, tahan, blok terus sampai ke bawah sampai di sini. Enter. Nah, berubah. Sekarang kita lihat karena rumusnya sudah dipasang, coba ini kita ganti menjadi 2. Maka akan berubah angka ini, berubah angka ini, berubah angka ini, akan berubah ke bawah. Tes 2, enter. Nah, seperti itu. Kalau kita Ctrl Z, balik ke semula. Nah, kemudian di soal lagi ada namanya total harga terbesar. Jadi akan dijelaskan dari semua total harga ini akan dikenali mana nilai total harga paling besar. Di sini kita lihat yang tempat tidur double, harganya 17 juta. Di sini rumusnya menggunakan maksimum total harga terbesar ya. Total harga terbesar. Nah, kita buat di sini sama dengan maksimum, sorot lagi, enter, sorot ke bawah, klik sorot ke bawah. Kalau benar hasilnya adalah 17.325.000. Nah, begitu. Kalau kita ambil yang terkecil, kita akan dapatkan 4.235. Total harga terkecil sama dengan min kurung buka, sorot lagi semua, klik di I5, tarik terus sampai ke I15, lalu di enter. Oh, karena data-data ini belum masuk ya. Oke, saya coba perbaiki. Kita tekan F2, dipendekkan dari sini karena angkanya baru 4. Data yang berisi baru 4 saja. Coba lagi sini mulai sama dengan min kurung buka, disorot hanya yang 4 saja karena data yang baru ada baru 4. Nah, enter. Nah, seperti itu. Kenapa dia masih seperti itu? Harga terkecil, ulang balik sama dengan min kurung buka, blok semua, enter. Oke, sekarang terbesar tadi siapa tadi, ada saya lihat tempat tadi maksimum, sorot semua sampai ke bawah, enter. Nah, udah dapat semua. Jadi sekarang sudah kita pakai di sini rumus sum atau sum, rumus maksimum untuk terbesar, fungsi min atau rumus min untuk terkecil. Terakhir di sini rata-rata harga pembelian. Kita gunakan perintah average. Nah, itu average. Kemudian sorot semua, lalu enter. Nah, segitulah rata-ratanya. Ini materi yang sudah ada, simpan. Ini materi yang disampaikan dalam pembelian barang furniture. Nah,
Terima kasih sampai di sini. Sudah menjawab semua soal yang ada di dalam daftar pembelian barang furniture. Bila video ini bermanfaat bagi Anda, silakan bantu like and share. Terima kasih. Jangan lupa subscribe.